Shalom, selamat pagi seluruh jemaat. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah, saya undang kita untuk bersama-sama ambil saat teduh sejenak. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami harapan Tuhan untuk melihat dan mendengar. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih dalam menikmati hadirat-Mu, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga Tuhan yang bertakhta di setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa di surga, ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami menaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami penuh dengan sukacita, ibadah kami penuh dengan kuasa. Percaya semua kami hamba-hamba-Mu yang percayakan untuk melayani saat ini. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Kuasa otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami, sehingga kami melayani bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi semuanya oleh karena kepercayaan-Mu, anugerah Tuhan, lewat karunia talenta yang Kupercayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam mau mengganggu jalannya ibadah kami saat ini. Dengan sehati kami tolak kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, bungkus kami dengan kuasa-Mu. Semua yang kami pakai, sarana prasarana untuk kami memuliakan Tuhan, semuanya dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga kami semua yang datang dengan berbagai persoalan, beban, bahkan setiap pergumulan, dengan ibadah kami, dengan firman yang kami akan terima, kami pulang dengan kemerdekaan, kami pulang dengan sorak-sorai, membawa kemenangan yang dari Tuhan. Umat-Mu yang dalam perjalanan kami berdoa, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami buka tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar pada kami.
hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Bila kita pujian ini dari Allah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan kami dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kau yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kau yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Serius lagi kita katakan pujian ini dari Allah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan diri dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kau yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
yang ku miliki dan ku hargai. Ternyata besar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bukti. Kita sembah. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami, Kau memberikan sukacita yang daripada-Mu. Dan Tuhan, kami akan lebih lagi untuk memuji nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Dia Allah yang layak ditinggikan karena Dia Allah yang luar biasa. Dan mari bersama-sama kita puji Dia. Haleluya. Bersama kita hanya katakan Tuhan Yesus saudara. Inilah sama Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, usah kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman dunia coba mendatangkan kelaparan, timbulan darah kita akan tetap berseru, jangan bagi Tuhan di hadapan. Di atas awan, tapi bersinar surga kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dengan lebih semangat kita katakan, inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang berinti hidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Engkau untuk menjadi pulihkan. Dan inilah zaman tua yang bersabar dan mengukir hidupnya. Kamilah bekerja di kemuliaan-Mu, nyatakanlah firman Tuhan di hadapan. Di atas awan, kami bersinar surga kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. Di hadapan, di atas awan, kami bersinar surga kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. Di hadapan, di atas awan, kami bersinar surga kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yoel, dari bukit Sion. Dengan saja lagi keras katakan Dia datang. Dia datang, di atas awan, kami bersinar surga kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan. Sekali lagi katakan Dia datang. Di atas awan, kami bersinar surga kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Sama-sama kita katakan. Yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya, semangat puji Tuhan, amin. Amin. Dialah yang memberi kita sukacita, Dia yang memberi kita kegirangan. Haleluya. Oh, biarlah, oh, biarlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, biarlah. Sekali lagi katakan. Oh, biarlah, oh, biarlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
sebab gairahkanku. Gairahkanku, oh gairahkanku. Ku bersuka sebab gairahkanku. Gairahkanku, oh gairahkanku. Ku bersuka sebab gairahkanku. Ku masih berbangga dengan hati bersyukur. Alamatnya lepas pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab katakan dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia. Sekali lagi katakan dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka. Coba saja katakan dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia. Sama-sama kita katakan dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Kita percaya Allah kita baik, amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan bahwa Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Baik mandiri. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Dia baik baik. Sekali lagi kita katakan. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita berhenti sekarang untuk duduk kembali. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Dialah yang lebih dari segalanya dari hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan yang menumbuhkan kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berhenti
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Amin Tuhan. Mari kita imani lagu ini. Katakan, Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik. Yang sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasihlah hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkaulah yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Mari kita katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu. Inilah yang kami percayai Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Dengan iman sekali lagi kita nyatakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Mari jemaat semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama mau menyatakan tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku,
karya-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami berterima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hingga detik ini Tuhan kami masih ada di rumah-Mu itu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Kau melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapan yang daripada Engkau ada dalam hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kalau hingga detik ini Bapa kami masih bisa mendengarkan suara-Mu Bapa melalui hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih Yesus, tidak ada kata indah yang lain Tuhan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan segala pujian yang sudah kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan kami memberikan dengan kerelaan hati dan Kau mengembalikan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, petugas persembahan diminta maju ke depan. Kita akan korban persembahan yang pertama. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Terima kasih untuk persembahannya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam anugerah Tuhan kita boleh beribadah pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kita masih melanjutkan mengenai perkataan Yesus tentang gembalakanlah domba-dombaku. Kita sudah membahas, saudara, ada beberapa alasan sehingga Yesus mengulang 3 kali, saudara, dalam percakapan yang sama kepada Petrus, kepada Simon, supaya gembalakanlah domba-dombaku. Minggu lalu kita sudah membahas, saudara, pertama supaya domba-domba ini mengenal Tuhan yang benar atau Yesus Kristus itu. Itu penting sekali. Karena apa, saudara? Karena memang itu modal atau dasar orang itu bisa selamat, itu memang harus kenal Tuhannya. Ya, tanpa Tuhan Yesus, saudara, orang mungkin saudara bisa lihat ya sekarang orang di agama sana mereka juga percaya Tuhan, tapi ingat Alkitab berkata tanpa percaya Tuhan yang benar yaitu Yesus Kristus mereka tidak bisa masuk surga. Nah itu saudara yang kita sudah bahas minggu lalu. Jadi tujuannya digembalakan supaya orang mengenal atau umat percaya mengenal Yesus yang benar atau Tuhan yang benar. Sekarang kita pindah saudara poin yang kedua.
Tujuan Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua adalah begini, saudara. Kita baca dulu di dalam Mazmur pasal 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, juga di lantai bawah mari bangkit berdiri, kita gantian membacanya. Buka Alkitab kita masing-masing, karena kita tidak dapat pelayanan multimedia saat pembacaan yang pertama. Ayat 1 surah ayat 2, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang sebenarnya ialah Taurat Tuhan, dan yang mengenal orang kesucian dan amal. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan dia orang fasik, mereka seperti sekam yang diberikan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Setelah poin yang kedua adalah supaya pentingnya saudara, Yesus berkata kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, dengan tujuan supaya domba-domba ini, saudara, ketika digembalakan, dia punya namanya komunitas rohani. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini, saudara sudah bisa lihat, saudara, ada komunitas orang fasik dikatakan, saudara, dan ada komunitas orang yang suka akan kebenaran. Saudara, pasal 1 ini, saudara, kalau saudara lihat cuma 6 ayat. Tetapi saya tahu bahwa pasal 1 dalam kitab Mazmur ini adalah prolog dari 51 pasal ya, saudara. Jadi ini bayangkan kalau satu prolog itu sebetulnya dia sudah merangkum semuanya. Dan ini pasalnya 150, saya bilang tadi, saudara, itu dia memuat semua. Dan ini menjadi ketika seseorang membaca kitab Mazmur, saudara dia baca pasal 1, itu dia menyangkut, melingkupi semua 150 pasal. Nah, saudara, sehingga saudara ini harus diperhatikan penting, saudara, bagaimana orang mau meletakkan hidupnya. Mazmur sudah memberikan satu gambaran. Orang tuh cuma ada dua. Dia berjalan di jalan orang fasik atau di jalan orang benar. Cuma itu saja. Jadi bisa dibilang kitab Mazmur itu cuma dirangkum saja pada dua ini saja. Dia berjalan di jalan orang benar atau berjalan di jalan orang fasik. Nah, tentu maksudnya begini. Mazmur ini mau kasih tahu bahwa perjalanan di dunia ini itu ada dua itu. Benar, tidak benar. Benar, tidak benar. Nah, kan begitu, saudara. Nah, sehingga saudara, orang yang percaya, urutan saya sudah bilang minggu lalu, urutan pertama orang percaya Yesus. Setelah percaya bagaimana selanjutnya? Setelah percaya, orang itu harus digembalakan. Nah, digembalakan supaya punya namanya komunitas rohani. Karena orang bisa saja, saudara, orang itu ketika ada di dunia ini, saudara, semua orang akan mencari namanya komunitas. Kalau kita lihat di siapapun kita, saudara, siapapun kita, dari anak kecil sampai kita sudah dewasa, saudara, itu dengan sendirinya naluri kita, saudara, naluri kita itu akan mencari komunitas-komunitas. Apakah itu komunitas akan ditemukan komunitas orang fasik atau komunitas orang benar? Yang jelas, saudara, pada naluri kita ini ada komunitas. Nah, saudara, dari hal-hal inilah, saudara, kita harus melalui kebenaran firman Allah. Ketika kita orang percaya, kita harus memberikan diri kita digembalakan supaya kita punya namanya komunitas rohani. Begini ya, saudara, ketika kita ada dalam satu komunitas, apakah itu komunitas rohani atau komunitas tidak rohani, begitu ya, saudara. Apakah komunitas dalam pekerjaan, apakah komunitas dalam orang fasik, dalam komunitas gereja. Maksud saya begini, saudara, di dalam komunitas itu, saudara, itu komunitas itu
akan mempengaruhi hidup kita. Di dalam hal kita berpikir, di dalam hal kita berbicara, komunitas itu akan mempengaruhi. Komunitas itu akan mempengaruhi kita, saudara, saudara, dalam kita berkelakuan atau berkarakter. Itu pengaruhnya kuat sekali, saudara. Sehingga kadang-kala, saudara, mungkin kita kalau orang tua ya, kadang-kala anak saya ini saya tidak ajarkan ini. Kok dia tahu dari mana ya? Karena ada komunitas, saudara. Kadang-kala dia bawa pulang, oh anak ini kok baik ya. Ternyata dia menemukan komunitas yang baik. Tapi kadang-kala kita lihat, anak ini kok kita tidak ajarin kata-kata begitu ya. Kenapa dia kok berkata-kata itu tidak baik ya? Nah itu juga dia bisa dapat dari komunitas yang tidak baik. Jadi satu komunitas itu, saudara, penting tentu kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita punya komunitas rohani, itu harus menjadi satu komunitas yang utama bagi kita. Karena mau tidak mau juga, saudara, ketika kita keluar dari komunitas rohani, pasti kita ada komunitas yang lain juga. Ada itu, saudara. Nah, komunitas tentu, saudara, komunitas rohani kita ini, ketika kita ada dalam entah komunitas kerja, komunitas teman, komunitas apa saja, saudara, kita sudah punya pegangan, saudara, punya standar yang sangat tinggi. Karena firman Allah ini adalah standar yang paling tinggi di antara standar yang ditetapkan di muka bumi ini. Nah, kita sudah punya standar itu yang tentu akan menerangi iman kita, menjadi pegangan bagi kita. Sehingga kita bisa, saya bilang tadi, menjadi standar ketika kita di luar. Saudara, kalau di komunitas-komunitas saudara, komunitas yang saya bilang saja komunitas dunia, saudara, itu kan, saudara, kalau ada di situ kan, orang keluar kata-katanya kan sembarangan kan. Saudara kan pasti bedakan kalau kita dalam komunitas rohani, gereja, ada dalam komunitas SPPL, PRIP, sekolah minggu, komunitas diakonia gereja, komunitas musik pada kita berkumpul, kita pasti kita akan menahan. Tidak akan seperti komunitas-komunitas di luar, kadang-kadang omongannya, caci makinya, temannya sendiri dia bisa bilang bego, bisa terbiasa, saudara, sehingga kata-kata itu dia bisa tarik ke dalam keluarga. Nah, sehingga melalui firman Allah pagi hari ini, saudara, yang kita baca, dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang di kumpulan itu, saudara, orang bisa terima nasihat, apakah nasihat rohani atau nasihat orang fasik. Tetapi Alkitab sudah memberitahu, kamu tidak ikuti saja, berarti begini, saudara, kita bisa saja satu waktu, saudara, memang kita akan ada tanpa kita mungkin memilih, tapi dengan kondisi keadaan, kita tahu kita berkumpul dengan komunitas-komunitas yang orang fasik. Entah kita tadinya tidak sengaja, tidak berencana. Nah, kita kan selalu ada begitu kan, saudara. Saya bisa ini juga, saudara. Saya kadang-kala entah berkumpul, tahu-tahu ada di satu komunitas. Saya bisa. Ini orang punya kata-kata ini. Kumpul di sini cuma ceritain jeleknya orang, tapi kayak dia paling benar. Lama-lama begitu, saudara. Kalau ulang-ulang ada di komunitas itu, lama-lama, saudara, saya rasa lama-lama saya juga nanti kebiasaan ikut dengan komunitas ini. Ceritain jeleknya orang, dia cerita belum tentu juga benar. Yang dia cerita ini kan karena pandangan dia. Nanti yang lain, ketawa-ketawa. Semakin semangat dia ceritain. Nah ini kan komunitas yang akan mempengaruhi, saudara, mempengaruhi apalagi anak-anak muda. Tadinya tidak merokok, tahu ada di komunitas yang merokok, mabuk-mabuk, begitu langsung minum-minum. Tadinya enggak. Kedua ikut komunitas itu. Yang lain udah coba dikit dulu. Kan begitu, saudara. Itu kan komunitas mempengaruhi. Ya lama-lama, ya udah deh coba dikit. Lama-lama dikit-dikit jadi bukit. Udah, kalau udah terjerat situ udah susah, udah melepas. Saya yakin saudara, orang anak-anak muda ya, kalau saudara lihat itu orang merokok, tanya aja orang merokok itu. Dia itu udah pengen lepas tapi susah untuk lepas.
Ya kan, mungkin ada di antara saudara yang merokok. Saya bukan melarang bahwa saudara, bukan. Tapi saya yakin, karena saya pernah merokok. Pengen lepas tuh susahnya luar biasa. Karena itu merugikan. Ya orang-orang merokok itu ya, bagi anak-anak muda yang belum merokok. Tanya ke mereka, kamu udah pengen lepas? Oh 1000% mereka pengen lepas. Karena mereka menyadari juga. Gak ada gunanya. Coba tanya, dari mana kamu jadi bisa merokok? Pasti dari komunitas. Nah tentu saudara, ada komunitas itu, betapa penting kita punya komunitas rohani untuk terus menjaga, terus membentengi, terus menguatkan kita. Makanya entah saudara anak sekolah minggu, anak remaja harus masuk, anak remaja, pemuda, orang tua harus bawa diri saudara dalam satu komunitas rohani, karena itu perintah Tuhan. Sampai Tuhan bilang 3 kali kepada Petrus, Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Mereka harus punya komunitas. Dan komunitas rohani tentu yang dimaksud oleh Tuhan. Saya tahu domba ini. Domba ini kan memang pertama begini, sifatnya itu memang berkomunitas. Jadi kalau kita memang sadar, oh saya ini orang percaya yang disebut Tuhan adalah domba, berarti memang kita harus digembalakan. Kedua begini, domba itu saudara, kalau dia tidak digembalakan, itu pasti nyasar. Domba itu begini saudara, mohon maaf. Ini bukan berarti, ini saya cerita letter leg domba ya. Sekalipun memang kita konteks ini domba diambil oleh Tuhan untuk mengumpamakan seperti manusia. Maksud saya begini, saya mau bikin perbandingan. Oke saudara, sekali lagi ini bukan domba untuk gambarkan kita, tapi betul-betul domba sesuai letter leg itu, domba binatang dan perbandingannya dengan anjing. Saudara seandainya dari sini pulang ke rumah kami 5 kali aja, tuntun domba ke sana, bawa lagi ke gereja. Saya tuntun lagi ke rumah saya, bawa lagi ke sini. Antara dua, domba dan anjing sama, rutenya sama. Selesai 5 kali. Dan dia tahu seandainya domba ini dia tahu tinggalnya di sini, anjing juga itu tahu tinggalnya di sini. Terakhir saya bawa domba itu bawa ke rumah saya, anjing juga saya bawa ke sana, lepas kasih biar mereka. Saya tahu siapa kira-kira yang bisa pulang ke sini sendirinya? Anjing. Domba tuh nggak bisa. Domba nggak bisa dia. Domba itu sifatnya suka lupa. Dan mohon silakan saudara ini di Google, salah satu sifat domba itu memang bodoh. Maksudnya kalau tidak didampingi, dia tuh nggak bisa apa-apa, itu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus mengutip ini, domba-dombaku, karena memang maksud Tuhan begini, kalau mereka memang tidak dalam pengembalaan, tidak dalam komunitas rohani, karena di dalam komunitas rohani lah mereka menemukan firman. Jadi tanpa ada firman, orang tuh tidak bisa saudara, dia punya prinsip sendiri untuk menemukan jalan ke surga. Tidak bisa saudara, tanpa ada firman. Seandainya dia begini, saya jadi orang Kristen aja, tapi saya nggak mau ikut komunitas rohani, berarti kan nggak dengar firman. Ya kan saudara? Nanti kok, pokoknya nanti saya akan berusaha berbuat baik saya dengan pola-pola saya sendiri. Nggak bakalan saudara, dia akan menyampai surga yang kekal itu. Karena begini saudara, Alkitab berkata, orang itu hanya bisa timbul iman ada di komunitas mana? Mendengar apa? Firman. Dan itu Alkitab sudah bilang. Tidak mungkin kita nonton sinetron, nonton drakor, drama apa lagi sudah. Tidak mungkin itu menumbuhkan iman, tidak mungkin. Alkitab sudah bilang, yang bisa menumbuhkan iman hanya firman Allah. Amin, saudara. Hanya firman Allah. Makanya saudara, betapa pentingnya saudara, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Selain pertama mereka supaya kenal Tuhan, mereka harus punya komunitas rohani. Memang sedikit demi sedikit saudara, semua komunitas itu sedikit demi sedikit akan membentuk karakter orang itu. Pasti saudara, pasti akan membentuk karakter orang itu.
Apakah dia di komunitas orang fasik atau komunitas rohani? Akan membentuk sedikit demi sedikit. Makanya kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Sekalipun kita sudah ada dalam komunitas rohani, tapi kok belum total ya. Tapi saya yakin firman Allah akan membentuk kita sedikit demi sedikit menjadi karakter yang sempurna seperti Kristus. Karena Alkitab bilang, firman Allah, setiap firman Allah yang ditaburkan dalam komunitas rohani, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Tidak akan kembali sia-sia. Nah, coba saudara perhatikan, pasti saudara juga pernah ada dalam posisi-posisi ya. Posisi-posisi ya, malas ibadah, malas ikut komunitas, jadi jarang dengar firman. Pasti kan saudara juga akan merasa, iya dulu saya pernah merasakan itu. Akhirnya karakter saya berubah, ditarik oleh dunia. Pasti itu saudara. Karena kita ini saudara, kalau bisa bilang saudara? Daya tarik lah saudara. Daya tarik kita punya hidup ini. Karena natur kita adalah orang berdosa. Saudara, hidup masih di dunia ini. Daya tarik paling kuat menarik kita sebenarnya adalah dunia. Sekalipun kita sudah orang percaya, tetap saudara, daya tarik dunia ini kuat sekali. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada di komunitas rohani? Itu saja kita sudah di komunitas rohani, sudah daya tarik dunia menarik kita, sehingga kita kadang-kala masih bisa berdiri kuat karena kita ada dalam komunitas rohani yang kita masih terima firman. Tapi bagaimana kalau kita sudah tidak terima firman? Ya nanti kita akan merasa, ya biasanya kok, hidup ya cuma begini aja. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan Yesus menyuruh saudara, gembalakanlah domba-dombaku, karena memperhatikan komunitas itu akan selalu ada di muka bumi ini. Apakah komunitas orang fasik atau komunitas rohani? Yang dimaksud tentu Tuhan Yesus ini supaya orang percaya dia punya komunitas. Kenapa? Karena domba itu, saya bilang tadi, sifatnya sebetulnya, sifat dasarnya domba itu berkumpul. Kan jarang saudara, makanya jarang kan saudara lihat domba itu dia sendiri. Kalaupun dia sendiri, suka Alkitab menggambarkan antara dia tersesat atau dia hilang. Itu yang dikutip oleh Alkitab kan. Tapi sifat dasarnya domba itu berkumpul. Hanya saja kan jangan sampai dia berkumpul di orang fasik. Begitu saudara, ditarik ke sana. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, karena sifat dasar domba itu berkumpul. Harusnya berkumpul dalam komunitas rohani. Maka di sini ya kita kadang saudara, di wadah-wadah ini penting Bapak Ibu saudara ikutin, karena itu komunitas rohani kita. Anak sekolah minggu, ada komunitas ibadah, ada komunitas sekolah minggu, ada remaja. Dan saya senang saudara, ada kalanya dia tidak melulu komunitas anak-anak ini beribadah. Ada saatnya mereka komunitas kita olahraga bareng, berdiakonia bareng. Kemarin mau ditampilkan kapan tuh? Kemarin kita kan diakonia. Masih banyak nih anak-anak sekolah minggu, remaja. Sebenarnya itu bukan hanya sekedar juga kita berdiakonia, itu sebenarnya ada komunitas pasti terbentuk di situ. Sedikit demi sedikit saudara akan dipengaruhi sebetulnya dengan itu. Komunitas diakonia. Kenapa saya sengaja suruh tangani? Ini adalah anak-anak remaja, pemuda sekolah minggu. Supaya lama-lama tumbuh cara pandang itu. Tentu kita satu waktu anak-anak sekolah minggu remaja ini bukan mereka sekedar menyalurkan. Lama-kelamaan kalau sudah dewasa, kalian pasti akan tumbuh. Dananya dari mana? Dari kalian juga. Sekarang mungkin masih disupport dari dewasa, tapi nanti kalau sudah dewasa ya pasti saudara. Anak-anak remaja dan sekolah minggu ini menjadi generasi pekerjaan Tuhan. Nah coba kalau dia ada di komunitas dunia, wah pasti uang-uangnya hanya pikirin beli ini, beli itu, beli ini. Tidak ada pikirin bagaimana uang itu dia harus salurkan menjadi bagian dari orang miskin. Kan begitu saudara. Karena sifat domba, kalau saya lihat domba itu juga kan, domba itu
Domba itu setelah itu ambil bulunya, bukan untuk dia. Kalau kita lihat domba itu nanti dipakai orang lain. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi sekali lagi saudara, saya saudara menarasikan semua ini supaya cara pandang kita terbuka betapa penting sekali saudara. Kita itu digembalakan supaya punya komunitas rohani itu penting. Kalau kita tidak dalam komunitas rohani, sekali lagi naluri kita memang pengen berkumpul, pengen berkomunitas. Tapi ketika kita tidak menemukan komunitas rohani, pasti akan ada di komunitas orang fasik. Pasti itu, saya bilang tadi, karena memang naluri domba itu mau berkumpul. Nah itu yang Tuhan maksud. Nggak mungkin kita ini tidak ada perkumpulan, ada itu. Ini paling tenang kali ini. Saya bilang ini kalau lantai dijatuhin peniti, jarum bunyi kedengaran. Semua tenang. Biasa kalau firman Tuhan datang, sedikit kita tahan, firman Tuhan ini agak nyentuh hati saya ini. Agak diem, kepala nunduk. Saya khotbah ini saya kayaknya kepala banyakan nunduk deh. Kenapa ya? Karena merasa aduh kayaknya saya ini dimaksud Pak Gembala, karena saya tidak ikut komunitas. Ya enggak apa-apa sih saudara, kalau memang saya kalau menyampaikan firman sekali lagi polanya mengajar, tidak bertujuan menyinggung. Tapi kalau seandainya saudara merasa aduh ini kayaknya buat saya, ya berarti firman Roh Kudus bekerja buat saudara. Amin saudara. Bekerja buat saudara, mengingatkan dia ya. Nah, saudara kita lanjut lagi. Nah, saya coba kasih gambaran bagaimana pola pengembalaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Pertama Tuhan Yesus, saudara lihat ya, ketika dia mulai saudara, pengajaran dia, pembentukan mulai mengambil orang saudara, itu pertama Tuhan Yesus ambil berapa orang saudara? Untuk dia gembalakan itu berapa orang? 12 murid. Dan itu harus dia gembalakan. Coba saudara perhatikan, di antara 12 itu yang Tuhan Yesus gembalakan, ini Tuhan Yesus yang gembalakan, masih ada yang nyasar. Semuanya lolos atau tidak? Siapa yang tidak lolos? Yudas. Kalau saudara perhatikan, Yudas itu ada di mana? Dia karena saudara, dia punya komunitas ini, harusnya komunitas dengan Tuhan Yesus terus. Tapi kalau saudara perhatikan, ternyata dia itu sering pergi dengan komunitas orang fasik. Terpengaruh. Apatah lagi mengenai uang. Nah ini juga saudara. Itu Yudas saudara. Dipengaruhi terus Yudas ini. Dan ngapain duit itu pakai buat pekerjaan Tuhan? Yudas akhirnya mikir juga. Juga ya. Yang ada justru kamu ambilin uang di situ. Makanya bilang Yudas pencuri kan. Udah nggak usah pakai. Waktu perempuan ini mau kasih minyak kepada Tuhan Yesus, dia bilang jangan, ngapain, mendingan dijual, kasih ke orang miskin. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus tahu hatinya, itu cuma akal-akalan kamu, sebenarnya kamu tuh mau ambil uangnya, kan begitu sudah. Nah ini udah pergi karena sering tidak ada dalam komunitas Tuhan Yesus, lebih memilih ke komunitas di sana. Makanya saudara ketika dia bertemu dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, saudara mereka bilang, saya kasih kamu 30 keping perak, saya kasih kamu uang, jual Tuhan Yesus. Dia jual. Saudara, bukankah sekarang juga kadang-kala orang saudara dia pikir pokoknya demi uang, tinggalkan komunitas rohani, bahkan ada yang tinggalkan iman kepada Yesus. Nah, enggak apa-apa deh, tinggalkan Yesus, yang penting uangnya. Padahal saudara, orang itu ketika baru tinggalkan komunitas saja, saudara, orang itu sudah sebentar lagi Tuhan bilang dia jadi domba yang hilang, domba tersesat. Apalagi tinggalkan nama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, udah pasti dia masuk neraka. Pasti saudara, tidak ada jalan lain. Orang itu kalau dia tidak percaya Yesus, pasti masuk neraka. Karena jalan satu-satunya masuk surga hanya Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain. Nah, itu pola Tuhan Yesus ya. Jadi dia gembalakan 12 murid. Nah, selanjutnya lagi saudara, ketika itu kita ingat ya kan saudara, ketika 12 rasul Tuhan Yesus panggil, ada lagi saudara,
berkembang lagi. 70 murid. Maksudnya semua itu kumpulan-kumpulan. Jadi menggambarkan tetap kalau orang percaya wajib dia ada dalam satu komunitas, satu kumpulan rohani. Karena tujuannya dari situ kamu punya pegangan iman. Bisa bertumbuh imanmu, kuat imanmu. Karena ketika menjadi orang percaya tetap di dalam kita masih di dunia. Masih ada pengaruh dunia, masih ada persoalan-persoalan hidup. Sekarang apa pegangan hidup kita? Yaitu hanya firman Allah. Itu pegangan kita. Ada lagi 120 murid ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam Kisah Rasul pasal 2 juga tetap mereka lakukan terus pola pengembalaan. Pola pengembalaan ketika pasal 2 itu kan, coba saya minta ke pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, mari baca 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi memang orang percaya itu tetap Tuhan sudah ajarkan. Ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi pola pengembalaan yang sudah dipesankan kepada Simon diterapkan oleh para rasul. Setelah itu saudara, mereka terus menjalankan. Kita harus berkumpul, tidak boleh tidak. Jadi berkumpul ini dalam pengembalaan ini. Kalau Kisah Rasul 5 ayat 12, mereka juga berkumpul di sana. Coba baca 5 ayat 12. Mari baca 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serabi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi memang sudah pola dari Tuhan Yesus kepada para rasul, itu pola pengembalaan, saudara. Pola pengembalaan. Sehingga orang-orang percaya sudah tahu, oh hari ini kita berkumpul, wajib berkumpul. Sekarang kita berkumpul sekarang ini, iya kan, berkumpul. Tapi kan nanti setelah ini saudara juga kan pasti pergi, kita berkumpul lingkungan, ada teman A, B, ada perkumpulan itu, arisan atau apapun. Tapi mari saudara bawa diri kita, karena memang naturnya domba itu berkumpul, sehingga Tuhan Yesus itu berkata, natur domba itu Simon itu berkumpul. Tapi jangan sampai karena naturnya dia itu memang domba berkumpul, jangan sampai dia berkumpul pada orang fasik. Gimana supaya tidak berkumpul di kumpulan orang fasik? Nah, bikinlah dia satu kumpulan rohani. Makanya kita di sini Minggu memang perkumpulan orang percaya. Di tengah minggu kita masih ada wadah-wadah. Ya kan, so? Ada wadah-wadah. Mari jemaat Tuhan berkumpul. Ikut berkumpul. Dan kalau bisa juga jemaat Tuhan di tempat ini, apa ya saudara, ketika selesai, ya saudara, sebisa mungkin ya berapa menit mungkin, saudara jangan langsung kabur. Kalau bisa ada ya si hello dulu yang lain. Memang saudara baru bisa komunikasi satu dengan yang lain itu sebenarnya di wadah-wadah. Kalau di sini ya, makanya kalau di wadah-wadah mereka kadang-kadang bikin makanan. Itu bukan karena makanannya, nahan jemaatnya supaya terjadi interaksi. Itu tujuannya, bukan karena makanannya enak, enggak enak. Siapa yang mau? Bukan itu. Memang sengaja bikin makanan itu tahan dulu, supaya umat Tuhan dia temukan dia punya natur dia berkumpul ini, bukan cuma sekedar berkumpul, tapi ada interaksi satu dengan yang lain. Bisa bilang amin? Saya lanjut lagi. Itu jadi sudah dapat ya. Jadi memang Tuhan Yesus suruh Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dalam hal ini, dalam poin yang kedua, supaya domba-domba ini punya namanya komunitas rohani. Dan komunitas rohani itu sekali lagi bukan baru sekarang kita bentuk, tapi sudah dimulai dari Yesus.
turun pada rasul-rasul, turun pada bapak-bapak gereja, sudah diajarkan kepada sebelum bapak-bapak gereja itu, rasul-rasul itu Tuhan sudah bilang bentuk penatua-penatua atau gembala-gembala. Nah, kalau saudara baca penatua, setara itu sama arti dengan gembala. Bentuk gembala-gembala, fungsinya gembala-gembala itu pimpin supaya ada komunitas rohani. Baru turun ke bapak-bapak gereja, terus begitu polanya, saudara. Polanya begitu. Tapi saya mau kasih tahu begini, saudara mungkin saya belum pernah pergi ya, saudara, ke Eropa. Tapi yang saya sudah pernah pergi adalah ke Turki. Saya tahu sejarahnya Turki itu di Asia Kecil. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Philadelphia, apa itu 7 jemaat, dan 2 lagi. Masih ada 2 jemaat. Laodikia, sudah Smyrna tadi, ada 1. Pokoknya ada 7 jemaat. Saya tahu 7 jemaat itu dikuasai orang Kristen itu. Tapi sekarang kan jadi komunitas yang Muslim di sana. Kalau saudara pergi ke Turki itu kan dia 97 atau 6% itu Muslim. Yang dulu bisa dibilang 100% Kristen. Ekspansi dari Israel dan mereka bisa terjadi ini Kristen. Kenapa saudara? Karena dulu orang Kristen itu justru banyak masalah. Mereka buat komunitas-komunitas dan itu bagaimana komunitas rohani itu berkembang. Tapi ingat, ketika orang Kristen itu sudah jadi enak hidupnya karena di tahun 300-an, so tahu kaisar itu menjadi Kristen. Semua dibuat nyaman. Dibuat nyaman. Siapa mau ganggu orang Kristen? Pemimpin tertinggi kaisar pada waktu itu sudah jadi Kristen. Siapa mau ganggu? So tahu apa dampaknya? Pemerintah bikinkan semua gampang. Apa bikin gereja? Tidak berkorban lagi jemaat. Semua disediakan. So tahu dampak rohaninya? Hilang dari gereja. Hilang. Makanya saya bilang, saya belum pernah ke Eropa. Tapi kalau melihat di Eropa, tetangga kami, saudara di Georgia itu, si Stefan tuh teman siapa dulu? Dulu pernah sekolah minggu sini. Teman Vival atau Fael? Fael dan Stefan. Masih ingat Stefan juga. Itu dia dan papanya cerita ke saya. Dia itu Katolik, saudara. Tapi dulu ikut sekolah minggu sini. Tapi sekarang bukan di Eropa. Kanada ya? Kanada kan? Kanada di mana itu Kanada? Ya di Kanada ya. Saya Eropa atau Amerika? Ya Amerika ya. Dia mereka cerita sendiri, Pak. Waduh, saya ini jujur Pak Katolik. Anak saya sudah bilang kamu harus di Katolik ya. Tapi anaknya dia buat Katolik, Pak. Saya cari Katolik. Terus mau gerejanya gede banget. Tapi jujur Pak, 10 jari ini Pak, lebih banyak orangnya 10 jari saya, tangan Pak, lebih banyak. Itu gereja gede banget. Akhirnya saya bawa anak saya ke aliran gereja Bapak. Mereka padahal masih sewa gedung, tapi lebih banyak komunitasnya. Padahal gereja itu Pak, udah dibiayai pemerintah semua. Makanya saya bilang ini dampaknya. Dampaknya itu kalau satu negara, khususnya di Eropa kan banyak begitu. Gereja semua dibayar pemerintah. Jadi jemaat itu cuma datang kayak puji Tuhan, datang pulang, lama-lama pasti tenggelam. Itu sudah sejarahnya. Makanya saya pernah bilang, saya pernah ajar di sini. Saya pernah ajaran tentang persembahan. Tidak boleh tidak, sudah. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, Alkitab pernah mencatat, Yesus pernah ada janda yang miskin, dia tak larang. Karena itu bagian dari pertumbuhan rohani orang itu. Di dalam komunitas rohani, orang itu diajar mau tidak mau persembahan. Karena bukan sekedar, itu kebutuhan gereja, itu bagian pertumbuhan iman orang itu. Bisa bilang amin, saudara. Dari komunitas rohani, jemaat Tuhan kita semua belajar untuk memberi persembahannya. Itu jangan saudara lihat sekedar itu karena gereja ada kebutuhan pembangunan, bukan. Itu untuk pertumbuhan rohani kita. Haleluya. Jadi kalau saudara melihat di Eropa banyak gereja tutup, saudara cari sejarahnya. Itu gereja dibangun pemerintah, jemaat itu tidak perlu berkorban. Fasilitas disiapkan pemerintah. Bahkan sekarang banyak dirubah kan. Jemaatnya tidak bisa biaya operasional soalnya. Kalau operasional jemaat tanggung. Sekarang tidak bisa mereka biaya karena orang ibadah tinggal dikit. Jadi dijual jadi bioskop. Karena kan gedung pemerintah punya. Gedungnya jadi bioskop, ada yang sudah jadi masjid. Dampaknya apa?
Karena jemaat itu cuma, ini sudah ada fasilitas, kamu datang ibadah aja. Nah tentu kita sebagai domba-dombanya Tuhan ada dalam satu komunitas, kita tidak boleh begitu. Sebentar lagi kita pindah di gereja yang baru, tetap umat Tuhan digembalakan, domba punya komunitas rohani, tetap kita mesti ajarkan itu. Jemaat harus tetap berkorban. Kita harus tetap membiayai operasionalnya, masih kita membiayai cicilan ruko. Tapi maksud saya, jangan kita sebagai jemaat Tuhan melihat itu beban. Itu bagian pertumbuhan rohani kita. Bisa bilang amin, saudara? Karena begini, domba itu begini. Domba itu kalau dia itu sudah tidak dipotong rambutnya, bulunya, soalnya dia akan menderita. Itu sifat domba. Makanya domba ada satu waktu dia wajib dipotong bulunya supaya dia sehat lagi. Karena kalau tidak dipotong, itu saudara gambaran apa? Setiap orang domba kita jemaat, kita memang harus wajib memberikan apa saudara? Memberikan persembahan-persembahan, tadi diakonia atau pembangunan, apa aja saudara. Karena itu membuat sehat rohani kita. Coba saudara, seandainya saudara praktekkan, tidak beri persembahan apapun saudara, tahan terus semua, pasti tidak sehat rohani kita. Tidak akan sehat. Saya bilang amin saudara. Jadi kita kembali saudara. Pentingnya kita digembalakan, firman Allah mengajarkan supaya kita ada dalam satu komunitas rohani. Bukan sekedar kita punya komunitas rohani, tapi di dalam komunitas itulah kita bisa belajar, dapat firman, bahkan kita bisa memberi persembahan. Semua itu untuk kesehatan domba-domba itu, untuk kesehatan iman kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan saya bisa sampaikan kepada saudara saat ini. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bilang kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, supaya domba itu punya komunitas rohani. Bagaimana dengan kita sekarang, jemaat Tuhan? Bagi saudara yang belum, masih terbatas dengan komunitas rohani hari Minggu, saudara usahakanlah di tengah minggu ambil waktu. Amin. Harus datang. Karena di tengah minggu ini, saudara ada komunitas-komunitas di pekerjaan, komunitas lingkungan, komunitas apa saja. Tapi saudara, sementara satu minggu masa cuma satu kali, harus ada komunitas rohani, saudara ikuti. Dengan sendirinya di dalam komunitas itu saudara akan mendapatkan firman, kekuatan iman yang dimana akan menahan kita dari komunitas-komunitas dunia ini yang tentu kadang-kala kita ada di sana. Tapi kita tetap bertahan karena ada komunitas rohani yang ditaburkan firman di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di mana kami sebagai domba-dombamu ya Tuhan, naluri natur kami domba-dombamu adalah berkumpul. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak ditarik oleh dunia, keluar dari perkumpulan rohani, tetapi kamilah yang menarik mereka masuk dalam kumpulan rohani. Terima kasih Tuhan, utuslah kami untuk supaya setiap kami Tuhan boleh membawa domba-domba yang lain masuk dalam satu komunitas rohani untuk menerima makanan-makanan rohani di dalam komunitas ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam iman kami. Setiap kami yang telah datang saat ini Tuhan, ada pergumulan demi pergumulan, baik pribadinya, rumah tangganya, keuangannya, pekerjaannya Tuhan, atau kesehatannya, dan pergumulan apapun, hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan datang daripadamu tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih, dengan iman kami terima pertolongan Tuhan itu terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, terberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan pembangunan. Petugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan dan dengan kasih Kristus, saudara Nihal memimpin doa.
Tuhan, kebetulan kami ingin memberi persembahan kedua, persembahan pembangunan ya Tuhan, berkali tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa berguna untuk perkembangan negeri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak menarikkan janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Terima kasih atas segala persembahan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, asyir, dan petugas persembahan. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir pada hari ini. Bersama-sama kita melayani dan diberkati. Sebentar kita akan menyaksikan kegiatan kita minggu ini. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Untuk kegiatan ibadah YMB di bulan November dan Desember akan menjadi activity bonding session dan diakonia YMB. Untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan di grup WhatsApp YMB. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Untuk latihan WSP dan Pelprip, dilaksanakan hari Minggu setelah ibadah pagi, dan hari Jumat setelah ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Ibadah dan perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember tahun 2025, jam 10 pagi di Panti Asuhan Pondok Taruna. Jikalau ada jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal dapat melalui amplop yang sudah tersedia di meja pintu masuk, atau melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di bawah ini. Shalom semuanya, kami Panitia Natal ingin menyampaikan bahwa kami mengadakan penjualan kaos Natal yang nantinya juga dapat dipakai pada acara Natal kita di Panti Asuhan Pondok Taruna.
Bagi jemaat yang ingin melihat contoh kaosnya, dapat dilihat di bawah, dan untuk pemesanannya dapat langsung memesan kepada panitia yang standby di bawah. Seluruh keuntungan penjualan kaos ini kami alokasikan ke dana acara Natal kita. Sekian informasi dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikut cuplikan dokumentasi Diakonia YMB dan Sekolah Minggu yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025. Let's go! Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on! Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu. Teman-teman itu nanti ada perwakilan dari Here we go! Semuanya! Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Oh, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Oh, setia beritakan nama-Mu. Pergi ke mall di tengah sore. Jangan lupa berbagi. Puji Tuhan terkait ini dokumen dan pengumuman kita minggu ini, dan tambahan informasi terkait baju Natal kita disediakan 2 ukuran, dewasa dan anak. Untuk detail size-nya dapat dilihat di grup GPD Semua atau bisa bertanya langsung ke Saudari Rahel. Ada tambahan pengumuman dari Ibu dan Pak Gembala? Jika tidak ada, kita akan menutup ibadah kita, dan dengan kasih Kristus Ibu Gembala memimpin dalam doa. Kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Kami boleh menikmati berkat-Mu dalam pujian penyembahan, bahkan dalam kebenaran firman-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir dan Engkau berkati kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Dan khususnya saat ini Tuhan, Engkau melihat umat-umat-Mu yang ada Tuhan, datang dengan berbagai pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Dan oleh karenanya setiap pergumulan
pergumulan kami bawa kepadamu. Pergumulan dalam bentuk apapun juga kami bawa kepadamu. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Hanya ada jawaban di dalam Engkau. Hanya ada pertolongan dan jalan keluar di dalam Engkau. Oleh karenanya Tuhan, Engkau kiranya nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kemuliaan dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami umat-umat-Mu yang selalu hidup di dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, Engkau juga menyertai sebagaimana Engkau sertai kami hari-hari yang sudah lalu. Ibadah kami Tuhan, kegiatan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah anak-anak, ibadah sore nanti, latihan-latihan persiapan untuk Natal, kegiatan tengah minggu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului, Engkau bekerja dan berkarya dalam setiap perkumpulan ibadah kami Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan yang sementara berjalan. Kiranya Engkau terus bekerja di dalamnya. Berkati seluruh tukang-tukang, mandor-mandor, dan setiap pribadi yang terlibat di dalamnya Tuhan. Sehingga pembangunan ini berjalan dengan baik. Pengisian rumah ibadah ini Tuhan, Engkau juga yang menolong. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Bangsa negara ini juga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati Indonesia. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk umat-umat-Mu yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka. Yang sakit kiranya Engkau jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan Tuhan kelegaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, ada pemulihan dalam kehidupan mereka, dan taruh kerinduan di dalam hati umat-umat-Mu untuk selalu datang beribadah kepadamu, mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau tinggalkan tempat ini, kami percaya penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaanmu terus ada dalam kehidupan kami. Kami mau menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Ini kami memohon anugerahkan pada kami segala berkat-berkat rohani, juga dengan segala berkat-berkat jasmani bagi kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati, kami diurapi dengan urapan baru. Terima kasih Tuhan. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Raja